Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty YouTube. Pada sore hari ini, petang hari ini, kami tengah berada di bekas bandar yang saat itu dipakai untuk dermaga perniagaan di zaman Kesultanan Pajang sekitar abad 15-16 atau sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Kondisinya cukup memprihatinkan. Padahal 500 tahun yang lalu saat berkuasanya Kesultanan Pajang, bahkan hingga sekitar tahun 1970-an kondisinya tidak kumuh, kotor, bau seperti sekarang ini. Saat itu bekas bandar Kabanaran yang biasa dipakai untuk mangkal perahu atau geteknya dari Joko Tingkir yang saat itu hanya terbuat dari bambu, dari potongan bambu-bambu yang diikat, ditalikan menjadi satu, biasa nyandar di bawah pohon beringin ini. Sungguh memprihatinkan. Kali ini keberadaan sungai yang saat itu menjadi bandar perniagaan perahu-perahu perdagangan di zaman Joko Tingkir, di zaman Kesultanan Pajang, kondisinya pastinya sangat ramai sekali. Sayang, saat ini heritage bersejarah mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi itu kini mangkrak, kumuh, kotor, dan berbau dari limbah pabrik, sehingga sangat memprihatinkan sekali. Kondisinya rusak sama sekali, ambyar sama sekali, padahal nilai sejarahnya sangat tinggi sekali, di mana pada tahun 1500 atau 1600 Masehi pada saat itu kondisi sungai ini merupakan dermaga perniagaan dari mereka pengusaha-pengusaha dari luar kota Pajang. Kini kondisinya sangat kumuh sekali, bahkan air limbah dari pabrik pun senantiasa menghiasi warna kehitaman air sungai dan menyebabkan bau menyengat, bau yang tidak enak. Kalau saja baik itu pemerintah Kota Madya Solo ataupun Kabupaten Sukoharjo, karena ini menyangkut dua wilayah utara Bandar Kabanaran merupakan wilayah Solo, sedangkan di selatannya merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Sukoharjo. Seandainya kedua pemangku wilayah tersebut bisa duduk bersamaan untuk membicarakan peninggalan heritage yang sangat tinggi ini, pastinya bekas bandar, bekas semacam bandar perniagaan atau semacam dermaga yang zamannya Joko Tingkir waktu itu, pastinya arus lalu lintas dari puluhan bahkan ratusan perahu ada di sini. Kini kondisi Bandar Kabanaran, dermaga Kabanaran ini sungguh memprihatinkan sekali. Bukan kumuh dan kotor lagi, menjijikkan. Baunya menyengat, tidak mengenakan di hidung saat kita melintas di sekitarnya. Padahal 500-600 tahun yang lalu, perahu yang saat itu biasa dikendarai oleh beliau Raja Kesultanan Pajang, beliau adalah Mas Karebet,
atau Joko Tingkir yang akhirnya dikenal sebagai Raja Sultan Hadiwijaya. Perahunya biasa menyandar di bawah rindangnya pohon beringin serta pohon bambu, juga pohon beringin yang satunya. Sekitar saat itu perahu memiliki kepanjangan sekitar 15 meter. Kalau bukan hanya untuk berniaga, secara otomatis beliau sebagai raja, pastinya dengan keberadaan beliau menyandarkan perahunya di dermaga, yang di situ banyak pedagang, pastinya dimaksudkan untuk mengawasi mereka para pedagang yang bisa jadi saat itu mengharapkan keamanan dari keraton. Sehingga saat itu pula hampir setiap saat beliau Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Joko Tingkir setiap saat berada di dermaga Kabanaran. Biasa mangkalnya mereka para pedagang dari berbagai daerah di luar daerah Pajang. Kalau saat ini keberadaan Bandar Kabanaran ini yang sebelah selatan masuk ke dalam wilayah Kaluran Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan sebelah utara Bandar Kabanaran ini masuk di wilayah Kotamadya Solo, yaitu ada di Kampung Setono, Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Semoga saja dengan uraian yang singkat ini bisa menjadikan kedua pemangku wilayah, baik itu Kabupaten Sukoharjo ataupun Kotamadya Solo, bisa terketuk hatinya kembali menjadikan kuncoro dan ijo royo-royonya suasana yang 500 tahun yang lalu dipakai sebagai semacam dermaga perniagaan dari beberapa pengusaha yang ada di luar Keraton Kasultanan Pajang, bisa dari Demak ataupun Majapahit. Semoga saja masalah kondisi yang cukup memprihatinkan bekas Bandar Kabanaran ini segera mendapatkan respon yang positif dari kedua pemangku wilayah. Setidaknya bisa dimanfaatkan untuk semacam destinasi wisata air. Demikian Liberty YouTube melaporkan dari Bandar Kabanaran Sukoharjo yang biasanya 500-600 tahun lalu daerah ini di bawah pohon beringin ini atau di sekitar pohon bambu ini ataupun juga pohon beringin yang ada di sebelah timur ini, biasa beliau Sultan Hadiwijaya, raja di Kasultanan Pajang, menyandarkan perahunya baik untuk beristirahat sekalian mengawasi mereka para pelaku pedagang.